Siapa aja sih tokoh panutan kami? Ada Bapak B.J. Habibie, Bapak Muhammad Hatta, ada Bapak Ignatius Jonan, ada Ibu Sri Mulyani, ada Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Hoegeng Imam Santoso. Dan kami sepakat tokoh pilihan kami adalah Bapak Ignatius Jonan. Bapak Ignatius Jonan lahir di Singapura pada 21 Juni 1963 dan tumbuh besar di Surabaya. Menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Katolik Santo Louis I Surabaya tahun 1981, lalu meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga tahun 1985. Mendalami manajemen melalui program eksekutif di Columbia Business School dan Harvard Kennedy School tahun 2000. Lalu mengikuti studi lanjutan di Said Business School Universitas Oxford pada 2021. Bapak Ignatius Jonan dikenal sebagai sosok reformis dan profesional yang membawa perubahan sistemik di sektor publik khususnya di perkeretaapian dan tata kelola energi. Ia adalah contoh pemimpin yang mengedepankan integritas, efisiensi, dan pelayanan publik sepanjang karirnya. Hal ini terbukti dari diangkat menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada Februari 2009 oleh Menteri BUMN Bapak Sofyan Djalil, yang tentunya akan kami bahas bersama implementasinya dalam nilai berakhlak. Bapak Ignatius Jonan menjadi salah satu contoh cerminan dari sifat ASN yang berorientasi pelayanan. Saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bapak Jonan membuat langkah berani dengan menertibkan stasiun dari pedagang liar, menghapus praktik calo tiket, serta mengganti sistem penjualan tiket manual menjadi sistem online yang lebih transparan dan efisien. Ia juga memutuskan untuk memperbaiki kebersihan gerbong, meningkatkan standar keamanan, dan menegakkan ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan kereta sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu pelanggan. Langkah ini secara langsung memperbaiki pengalaman pengguna dan mengubah persepsi masyarakat terhadap layanan kereta api. Selanjutnya, akuntabel. Ketika menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 2014, Bapak Ignatius Jonan menjatuhkan sanksi kepada 11 pejabat di kementeriannya terkait izin terbang dari 61 penerbangan yang tidak sesuai dengan peraturan Kemenhub. Sanksi tersebut diantaranya adalah pembebasan tugas, mutasi, dan sanksi lain yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tindakan tersebut membuktikan bahwa Bapak Ignatius Jonan menerapkan nilai akuntabel melalui pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti bersalah tanpa memandang jabatannya. Sikap tersebut menunjukkan integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai seorang Menteri Perhubungan. Dari riwayat pendidikan yang telah disebutkan di awal, bukti menjadi bekal kompetensi Pak Jonan untuk memimpin PT Kereta Api Indonesia dan berhasil mengubah dunia perkeretaapian di Indonesia menjadi jauh lebih baik. Contoh nyata ialah perbaikan fasilitas kereta, lalu perubahan sistem tiket dari offline menjadi berbasis online, memperbaiki sistem jadwal kereta, dan masih banyak perubahan lainnya yang berimbas pada peningkatan penumpang dari 136 juta pada tahun 2009 menjadi 200 juta penumpang pada tahun 2014 dan mencetak laba ratusan miliar rupiah dari yang sebelumnya merugi. Pak Ignatius Jonan tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan profesional, tapi juga memiliki pendekatan manusiawi dan harmonis dalam menjalankan kepemimpinan, khususnya dalam konteks nilai-nilai aparatur sipil negara. Contoh aksi nyata Pak Jonan ialah naik kereta bareng karyawan dan penumpang untuk memahami langsung persoalan di lapangan, mendengarkan keluhan staf lapangan secara langsung, dan tidak hanya lewat laporan resmi. Ini mencerminkan sikap menghargai semua pihak tanpa membeda-bedakan posisi. Salah satu bentuk loyalitas Pak Jonan yang paling menonjol adalah kesetiaannya kepada kepentingan publik, bukan kepada kekuasaan politik. Sebagai Menteri Perhubungan, dia kerap mengambil kebijakan yang tidak populer secara politik tetapi jelas berpihak pada masyarakat, seperti pembenahan keselamatan transportasi dan penataan tarif angkutan. Ia tetap menjalankan tugas secara profesional bahkan saat posisinya berada dalam tekanan atau ketika popularitasnya dipertaruhkan.
Sikap adaptif Pak Jonan dapat terlihat ketika menjabat menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Ketika perusahaan merugi, pelayanan buruk dan citra negatif, Pak Jonan mampu merubah pola kerja pegawai dengan reward punishment meski awalnya mendapatkan resistensi. Selain itu juga menata ulang layanan kereta sesuai tuntutan masyarakat modern seperti AC, kebersihan, dan larangan merokok, membuat Kereta Api Indonesia bertransformasi menjadi perusahaan transportasi modern yang menguntungkan. Bapak Ignatius Jonan menunjukkan kepemimpinan kolaboratif yang kuat melalui berbagai perannya di pemerintahan. Saat menjadi Menteri Perhubungan, ia menggandeng Korlantas Polri, Pemda, dan pelaku transportasi dalam reformasi keselamatan publik. Sebagai Menteri ESDM, ia berperan penting dalam negosiasi pengambil alihan saham Freeport, berkolaborasi dengan kementerian lain, BUMN, dan masyarakat Papua. Dalam program elektrifikasi desa, ia melibatkan PLN, Pemda, swasta, dan BUMDes untuk memperluas akses energi terbarukan. Demikianlah nilai-nilai berakhlak yang dapat kita pelajari dari Bapak Ignatius Jonan. Semoga kita sebagai ASN juga bisa menerapkan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pergi ke pasar membeli selada, tak lupa singgah membeli ikan. Pelayanan prima untuk semua warga. Itulah tugas ASN Teladan. Terima kasih.